Kembali lagi di acara Ngopi Tipis, Ngobrol Pikiran dan juga Tipis-Tipis. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Kak Gisel dari ibu kota. Ini Kak Gisel bener nggak ya? Gisel KW2 kan? Oh ya, oke. Ini Kak Jessica Sabrina Real ya? Ya. Oke. Ini Kak Jessica ini dia bergerak di bidang MUA ya Kak ya? Oke, MUA dan juga konten kreator. Kita datangkan dari Magetan ya ini, asal Magetan. mulanya ya, Magetan, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur, berarti perjalanan dari Jawa Timur ke sini berapa jam Kak itu Kak, kalau boleh tahu? Kurang lebih 4 jam. Oh, 4 jam. 3-4 jam. Itu pakai kendaraan mobil atau mobil motor? 4 jam. 4 jam. Kalau kereta 2 jam. Oh, berarti dekat ya. Masih bisa dijangkau dengan darat ya. Oke, nanti kita langsung saja kita coba gali dengan Kak Jessica ya. Ini kan menarik sekali. Pakai bajunya adat nih. Adat. Ini kalau adatnya ini adat Jawa atau adat Bali nih Kak kalau ini? Adat Jawa. Oh, Jawa. Jawa. Jawa Timur atau semua Jawa? Semua Jawa. Oh, semua Jawa. Oke. Kenapa kok Kak Jessica ini selain dari punya MUA sendiri nih ya, terus sekarang kan nge-branding dirinya jadi konten kreator yang berbasis reaction ya Kak. Nah, tapi reaksinya itu bukan hanya sekedar orang melihat terus takjub, tapi kok jadi kayak orang lihat videonya kayak tersipu-sipu malu gimana gitu ya. Ini mungkin teman-teman juga penasaran nih, mungkin itu awal mula nemu konsepnya itu dari mana, terus kok bisa memilih itu. Monggo Kak Jessica. Terinspirasi dari konten kreator luar negeri itu ya. Oke, ya. Di Indonesia kan belum ada. Belum ada, terus kita bikin konten seperti itu, akhirnya bisa menginspirasi yang lainnya. Oke. Singkat padat jelas ya. Oke. Berarti bermula dari melihat yang konten luar negeri ini. Kontennya siapa namanya? Aduh, lupa namanya. Ada ya. Oke. Nah, terus itu tahun berapa tuh Kak kalau boleh tahu tuh? Baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Baru tahun ini. Oh, berarti langsung hype-nya ketika masuk di TikTok ya? Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, selain dari kegiatan konten kreator sendiri nih yang terkait personal brandingnya itu berbasisnya kan budaya nih ya Kak ya. Kalau di rumah itu atau berkegiatan itu senang juga nggak yang terkait dengan wilayah-wilayah budaya sih sebenarnya? Kalau dari Kak Jessica sendiri? Lebih gimana ya, anak muda kan jarang kan untuk mengarah ke budaya. Jadi lebih kayak melestarikan aja gitu. Oke. Melestarikan budayanya ya. Oke. Terdorongnya oleh apa nih Kak kalau boleh tahu? Selain dari konten kreator nih, pasti ada clue kan awal mulanya. Karena kalau budaya di sana tuh udah mulai jarang diminati kan. Jadi kalau bukan generasi muda yang melanjutkan, siapa lagi? Oke. Nah, ini dulu nemunya di pas posisi di Magetan nih Kak berarti. Oke. Berarti di sana soalnya kalau di Magetan sendiri itu kira-kira budaya yang kental itu apa Kak kalau di Magetan sendiri? Budaya yang kental yang mungkin masih rame gitu, tapi mungkin kamu melihat oh ini kok apik ya gitu, tapi kok anak muda nggak pada suka nih gitu kira-kira. Kayak pakai adat, baju adat ini bisa ya, berarti masih banyak di sana. Terus kalau misalkan kayak tradisional di desa itu masih ada nggak Kak kegiatan-kegiatan gitu misalkan? Yang masih ada. Biasanya kalau pas musim suro gitu ya. Oh, musim suro. Oh, berarti mirip-mirip lah dengan daerah Jawa yang lain ya. Oke. Nah, ini Kak Jessica sendiri kan itu juga apa suka makan tuh. Ya, kalau di konten aslinya suka makan juga kan? Suka makan, suka masak. Oh, suka masak. Oke. Makannya kok bisa banyak banget gitu Kak? Itu kalau di konten gimana Kak? Kenyang nggak itu tuh kalau makan kayak gitu? Lebih mencari ciri khas sendiri sih. Kalau biasanya kan makan cantik gitu kan. Agak jaim gitu ya kalau saya ya. Kalau ini kan udah sekalian biar agak lucu gitu ya. Jadi menarik penonton kan. Ini kok Jessica makannya rakus ya, cantik-cantik makannya rakus gitu. Kok jadi beda ya gitu. Oke di situ ya. Nah, ini udah keliling ke berapa daerah nih Kak melalui baju adat ini yang dibawakan Kak Jessica nih? Baru Jawa Timur, Jawa Tengah aja sih. Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Yogyakarta ya. Ini kan kita di Yogyakarta nih. Itu 3 provinsi ya. Ada rencana nggak kira-kira ke provinsi-provinsi yang lain nih?
Nanti next lah di luar Jawa mungkin. Oke. Berarti kan memang ini dari Kak Jessica sendiri secara personal branding sudah jadi ya, Yeah. sudah jadi dengan konsep ciri khas yang ia bawakan ya sebagai pemuda. Ini tahun berapa nih kelahiran kalau boleh tahu? 98. Milenial berarti ya. Oh, generasi milenial. Rata-rata kreatif nih Kak. Biasanya kreatif mindset gitu ya. Nah, ini kalau Kak Jessica nih, kalau misalkan di sana nih Kak, di Magetan itu kan biasanya ada terkait itu ya, seringnya kerjasama sama mitra-mitra kuliner gitu ya Kak ya. Oh, di konten kan banyak tuh. Nah, itu di sana memang potensial ya Kak untuk terkait itu. Tapi kepeminatannya kalau anak muda nggak terlalu yang sampai sejauh itu ya? Belum banyak sih. Oh, belum. Ya. Oke. Selain itu kan kita bisa membantu UMKM juga di sana. Oke. Ya. Membantunya dengan cara collab konten gitu ya. Oke. Terus kalau untuk ini apa namanya, menunjang untuk apa, melatih terus nih, ini kan sering di depan kamera nih. Nah, kira-kira daily activity-nya bagi Kak Jessica itu apa? Apakah latihan di depan cermin? Kan cara jalannya kan juga beda tuh, kayak ketika di shoot auranya pun udah beda tuh. Ini bukan kaleng-kaleng nih gitu. Oke, itu gimana sih ya? Iya, awalnya kita belajar dulu di depan kamera, terus nanti dilihat lagi gitu. Kurang gini ya, kurang ada power ya, kita latihan lagi di depan cermin gitu. Apa nanti bisa di kamar mandi, biasanya cewek ya. Cewek, oke. Terus memang dari kecil ada ketertarikan di wilayah fashion model? Ada. Oke. Udah dari kecil? Sudah cita-cita dari kecil dari kecil. Terus keluarga dan lingkungan mendukung ya ini? Mendukung sekali. Sampai sekarang? Iya. Ini kan dari wilayah yang melekat ya. Kalau dari wilayah yang non melekat, ada bisnis MUA itu ya Kak? Iya, MUA. Dikelola sendiri? Dikelola sendiri. Yang meriah juga sendiri? Sendiri. Kuliner juga ada. Kuliner juga ada. Oke, namanya apa nih? Kuliner tentang? Biasanya aku terima pesanan kue-kue seperti itu. Terus kering ya, kue kering? Iya, kue kering, kue basah juga ada. Berarti bisa ya nanti bisa. Nanti aman. Sama ini Kak, ini kalau boleh tahu kan kayaknya juga kemarin ada konten tuh yang terkait view wisata. Udah mulai itu juga ya, merambah ke wilayah dunia wisata juga. Betul. Sudah ada. Potensialnya berarti kalau di Magetan atau di mana biasanya? Di Karesiden Madiun. Oh, Karesiden Madiun. Jadi ada Madiun, Ponorogo, Magetan, daerah situ. Sama ini sebelumnya kayak misalkan ini kan tentang budaya ya, identik dengan mungkin kearifan lokal gitu atau local wisdom. Sudah pernah itu belum di hire atau diminta sama dinas kebudayaan untuk mengisi sesuatu acara gitu? Sementara udah ada belum? Sudah, soalnya saya juga duta wisata Magetan. Ini yang belum kita tergali dimanapun. Berarti kamu duta wisata tahun berapa? Tahun 2014. 2014. Oh, lama ya? Udah lama. Ya. Itu pas kapan? SMA? Masih SMA. SMA. Udah jadi duta wisata? Sudah. Nah, ini kalau masa-masa itu ngapain aja duta? Kalau boleh tahu. Biasanya kalau ada event-event di wilayah, kita pasti ada ikut berkontribusi ya. Iya. Tetap itu masa SMA ya? Iya, masa SMA. Terus 2014 tuh? 2014. Off. Setelah kelar itu sampai berapa tuh? Sampai berapa tahun? Sebenarnya tidak ada batasan tahunnya ya. Mungkin kalau kita sedang senggang gitu bisa. Oh, berarti masih ada afiliasinya ya. Oke. Sampai sekarang. Nah, ini ngomong-ngomong Kak Jess ini kan sudah membawa dengan budaya nih. Kira-kira mau nge-branding dengan hal yang lain lagi nggak? Mungkin berkebaya tapi agak konyol gitu ya. Agak konyol, oke. Dibuat agak konyol gitu ya. Kalau memang berkebaya kan dulu identik dengan anggun ya, terus halus, lemah lembut gitu ya. Ini kok tingkahnya agak konyol gitu. Itu memang by feeling ya, dapat ide-ide itu ya. Karena dari survei netizen itu mereka lebih suka yang
agak konyol sih. Ya, yang agak beda ya. Ini cantik tapi kok lucu ya gitu. Jadi lihat deh gitu ya. Berarti ada niche-nya ya. Sama ini kalau boleh tahu ini kayaknya bukan Jawa asli ya. Kayaknya ada keturunan Korea atau gimana ya? Ada mix. Ada mixnya ya. Mix mana ini Kak kalau boleh tahu? Chinese ya. Tapi ada darah Jawanya. Ada. Dari mama. Oh, mama Jawa. Ya, mama Jawa, papa Chinese. Ya. Alhamdulillah masih sehat. Sehat. Ya, Berarti makanya kok agak beda ya, auranya nggak Jawa banget, tapi yo Jawa gitu loh. Nggak Jawa tapi Jawa. Ya, gimana ya? Jadi ada Jawanya tapi beda gitu loh. Modernisasi mungkin ya dari Jawa gitu ya. Kan jarang juga kan orang Chinese yang tertarik sama budaya gitu. Biasanya kan budaya Tionghoa atau budaya yang Chinese gitu. Ini lebih ke budaya Jawanya gitu kan jarang. Iya, jarang banget. Pertama melihat nih budaya Jawa itu di mana? Di wilayah sendiri sih ya, di wilayah sendiri. Terus kebetulan jadi duta wisata kan juga berkebaya. Bisa nyanyi berarti nih? Kalau nyanyi bisa lah sedikit. Bisa ya, Sempat itu enggak kalau misalkan kayak ngisi acara di misalkan kalau pakai baju gini bisa nyanyi, kadang yuk kalau ada wayang atau apa gitu. Kalau wayang belum sih. Belum ya. Tapi kalau untuk mengisi nyanyi udah tapi tidak berkebaya. Beda konsep. Beda. Nah, ini ngomong-ngomong nih Kak, kalau ini kan Kakak milenial ya. Kreatif mindsetnya ada nih, sudah dapat melekat di diri, mudah diingat. Saya pun juga ingat, makanya saya kontakkan kemarin. Menarik nih gitu kan. Terus kira-kira nih dari Kak Jessica sendiri itu ada itu enggak ya motivasi atau pesan untuk anak-anak muda yang mungkin di luar sana masih mencari, kok saya belum menemukan sesuatu hal yang bisa membawa saya lebih maju nih, atau mungkin bermanfaat lah, syukur-syukur bisa nge-branding dirinya itu. Kira-kira gimana nih Kak Jessica? Terus mencari jati diri sendiri, tapi harus mengikuti dengan tren yang ada. Gitu. Harus seperti itu ya. Menyesuaikan tren juga harus. Analisisnya dalam ya. Iya. Berarti tidak hanya idealis terhadap dirinya, dia akan dicap seperti apa atau di branding seperti apa. Berarti melihat kebutuhan pasar juga. Iya, betul. Menarik ya. Jadi apa yang FYP di sosial media itu harus kita gali lagi sih. Itu ada dipelajari juga tuh. Dari Instagram ataupun dari TikTok. Itu gimana tuh Pak? Aku malah nggak tahu tuh. Aku selama ini cuma ngalir aja sih gitu. Jadi aku nggak ada analisis mendalam tentang itu. Gimana Kak? Spill singkat deh, boleh tahu. Ya mungkin dari back sound itu bisa mempengaruhi juga sih. Apa yang FYP, terus apa yang diminati pasar tuh apa gitu, itu bisa mempengaruhi. Dari sound, terus dari melihat studi banding tadi ya, konten luar negeri gitu ya. Oh ya Kak Jessica, ini kan Kak Jessica kegiatan kreatornya itu identik dengan kaitan budaya, terus reaction, identik dengan seni. Kalau boleh tahu dulu jurusan sekolahnya itu tentang apa nih Kak? Apa memang budaya kah atau yang lain ya ini? Moga-moga berkaitan nih atau malah justru di luar jalur? Di luar jalur malah. Saya dulu sekolah jurusan arsitektur. Arsitektur? Iya. Arsitektur di? Mana? Di Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Jawa Timur. Arsitektur berarti teknik toh? Iya kan? Bangunan. Iya. Iya kan? Saya juga teknik sipil soalnya. Terus dulu setelah lulus itu kerja di bank. Berarti kerja di bank. Melenceng juga. Ke instansi ya? Iya, instansi di bank sama 3 tahun lebih. Terus ke MUA. Ke MUA itu karena melihat potensi itu. Iya, melihat potensi MUA yang ada di sana, kan jarang ada MUA kan. Terus ada potensi jadi MUA nih gitu. Akhirnya
Oke. Fokus ke MUA-nya. Terus yang di bank berarti resign? Iya, udah resign. Oh, oke. Di Magetan ya? Di Magetan. Oke. Tapi nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Aman-aman aja ya? Aman. Survive. Maksudnya berarti memang harus masing-masing itu memang harus nyari ya, menggali diri ya, walaupun oke mungkin sudah bekerja, tapi kan nanti ada masanya ya, ada kalanya ya Kak ya. Toh memang kalau memang udah menemukan diri lebih awal dan memang itu bisa untuk membawa jangkauan lebih luas, kenapa tidak diambil ya? Oke. Kita mencari pengalaman juga perlu kan? Nah, karena perlu experience kan. Berarti kalau misalkan ini kan ngerasa ini udah pernah kerja di bawah instansi. Oke lah, mungkin setiap itu ada ya pemahaman sama berbisnis full. Nah, secara plus minusnya kira-kira apa nih Kak? Kira-kira kalau misalkan mungkin di bank lebih oke lah, mungkin lebih tenang, lebih ada itu. Tapi kalau bisnis, kalau lagi pas di atas atau di atas banget kan enak tuh, ya kan? Atau pas lagi pemasukan banyak kan, atau banyak banget, alhamdulillah gitu. Ada plus minusnya sih sebenarnya. Kalau bisnis kan biasanya kadang ramai gitu, kadang juga sepi gitu. Terus kalau bisnis kuliner itu kadang laku, kadang enggak gitu. Kadang nanti bahannya kan nggak bisa awet tahan lama gitu. Gitu. Ada plus minusnya. Tapi waktunya lebih fleksibel toh. Betul. Apalagi kalau bisnis kuliner itu bahan pokok kan tidak pasti. Tidak pasti, kadang naik, kadang turun gitu. Jadi kita harus ngikutin pasar juga sih. Ngejaga harganya gimana nih Kak? Dari produkmu misalkan, misal contoh produk keripik gitu ya, atau kue kering sudah jadi. Rate harga misal 1 pack 20.000 gitu misalkan. Nah, bahan naik nih misalnya. Berani nggak menaikkan harga juga gitu? Berani. Oh, berani ya? Yang penting kita tidak mengurangi kualitas. Gitu. Berarti nanti tinggal konfirmasi ke customer gitu ya. Sedangkan ada yang harga pokok naik, tapi itu dikurangin bahannya gitu, apa diganti bahan yang lebih murah gitu kan juga ada. Tapi kalau dari Kak Jessica yang penting tetap kualitas. Iya, tetap kualitas. Harganya dinaikin sedikit nggak masalah. Gitu. Yo, mindset yang bagus kalau kayak gitu ya. Itu di wilayah bisnis ya. Di wilayah arsitektur belum pernah menjawab sama sekali. Magetan itu kan dia dekat dengan itu ya, apa namanya, Jawa Timur, perbatasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu kalau di sana itu yang terkenal kan kayaknya Gunung Lawu ya. Gunung Lawu. Ada Sarangan. Ada Sarangan. Nanti kalau main ke Magetan. Telaga Sarangan. Di Telaga Sarangan. Ya? Oke. Dekat dari Sarangan, Po? Dekat. Berapa menit Kak kalau dari Sarangan? 30 menit kurang lebih. 30 menit. Kalau Telaga Sarangan nih Kak, ngomong-ngomong ini kan duta wisata nih. Telaga Sarangan itu dia itu apa sih yang dijual? Itu kan mirip kayak danau gitu kan? Iya, danau. Terus ada selain wisata air apanya nih? View-nya apa apanya nih? View-nya bagus, suasananya juga dingin, sejuk gitu. Di sana yang khas ada sate. Oh, sate apa nih? Sate kelinci. Bumbunya beda soalnya. Bumbunya gimana nih Kak? Bumbunya khas Sarangan. Khas Sarangan. Ya, bumbunya lebih lembut, lebih enak lah. Pakai kecap atau pakai? Ada kecapnya. Oh, ada kecapnya. Kayak bumbu kacang gitu. Berarti kalau kelincinya tapi sama ya? Sama. Kelinci Magetan sama lah ya? Sama. Yang membedakan cuma bumbunya ya? Iya. Kelincinya nggak mix ya? Kelincinya nggak mix ya? Akhirnya kan kelinci mix gitu ya? Enggak. Nah, ini selain yang dijual kuliner, wisata, dan view, ada ciri khas unik lain nggak di sana? Di Telaga Sarangan tuh? Telaga Sarangan. Nanti ada makanan jajanan khas Magetan juga ada. Kalau khas Magetan apa nih Kak? Khas Magetan apa ya? Oh, bekicat mungkin. Maksud sih? Bekicat. Emang enak bekicat? Ada bekicat Magetan itu khasnya Magetan, bisa dimakan itu. Diolah jadi rica-rica. Oh, rasanya gimana tuh? Rasanya kayak apa ya? Kayak bekicot. Kayak keong, pernah makan nggak? Kalau keong kayaknya dulu pernah. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oh, berarti ada ya di sana ya? Ada. Menarik ya. Jangan lupa mampir di Magetan. Makan bekicot. Bekicot ya. Sama sate kelinci ya tadi ya. Itu ya.
Telaga Sarangan. Telaga Sarangan. Yang paling ditonjolkan. Iya. Selain Telaga Sarangan nih, wisata apa aja nih? Kan duta wisata nih. Iya. Pengen tahu nih aku wisata di Magetan apa aja. Gitu. Banyak sih sebenarnya. Yang 3 yang unggul deh. Satu tadi Telaga Sarangan. Iya. Yang kedua Telaga Sarangan. Terus ada apa nih? Banyak sekali soalnya. Oke, iya, oke. Tapi banyak lah ya. Banyak. Salah satunya Telaga Sarangan. Iya. Oke. Ada Telaga Sarangan. Ya. Banyak lah pokoknya. Ya, intinya banyak. Ini tadi udah makan toh? Sudah. Oke. Terus ini ngomong-ngomong ya, ini kan anak muda, masih muda. Ya, anak muda ya masih muda ya. Terus personal brandingnya udah dapet, terus tetap dijaga ya harapannya nanti, karena untuk Nusantara dan budaya ya, ini kaitannya anak muda kok seneng ini apa namanya baju adat gitu, terus malah jadi bisa membawanya ke berbagai wilayah gitu ya, dengan konteks yang dibawakan gitu ya. Oke, ya ini kira-kira dari Mbak Jessica nih sebagai duta wisata Magetan ya. Kira-kira masukan buat perwisataan nih yang ada di Magetan dan untuk anak-anak muda kira-kira apa nih kira-kira? Ya, semoga wisata di Magetan lebih maju lagi, lebih banyak diminati dari dalam negeri maupun luar negeri, dan semoga anak-anak muda semakin semangat lagi untuk mengembangkan budaya yang ada di Indonesia, terutama di budaya Jawa. Jangan lupa Jawa nih. Oh, berarti wong Jawa aja lali Jawa nih. Oke. Mungkin dari kita Ngopi Tipis, terima kasih ya Kak Jessica. Ini kayaknya mungkin kita ada sesi yang lain ya. Oke. Sesuatu di sana. Nanti akan kita hidupkan lagi ya teman-teman dengan Kak Jessica, karena dia juga ada pengalaman-pengalaman yang sesuatu di sana. Sesuatu.